Inter Miami berhasil mengalahkan FC Porto 2-1 dalam matchday kedua grup A Piala Dunia Antar Klub 2025. Lionel Messi penentu kemenangan The Herons. Gol-gol Inter Miami dicetak oleh Tlaskosegi via menit 47, dan free kick indah Lionel Messi, 1 gol Porto dicetak oleh Samu Agehowa. Kemenangan 2-1 ini membawa Inter Miami duduk di posisi kedua grup A dengan 4 poin, cuma kalah selisih gol dari Palmeiras. Porto di urutan ketiga dengan 1 poin, diikuti oleh Al Ahly yang juga punya 1 poin. Palmeiras menundukkan Al Ahly 2-0 dalam lanjutan Piala Dunia Antar Klub 2025. Gol bunuh diri Wessam Abu Ali dan gol Jose Lopez memenangkan wakil Brasil. Dengan hasil ini, Palmeiras naik ke peringkat 1 grup A dengan 4 poin. Porto, Inter Miami, dan Al Ahly berturut-turut di posisi 2-4. Tak selesai-selesai urusan transaksi Liverpool dengan Bayer Leverkusen. Setelah Jeremy Frimpong dan Florian Wirtz, kini keduanya berurusan buat Jarell Quansah. Kini negosiasi Liverpool-Leverkusen berlanjut untuk transaksi ketiga. Leverkusen serius ingin mendatangkan bek tengah Liverpool Jarell Quansah, yang selama ini sebatas jadi pelapis. Bek tengah 22 tahun itu amat diapresiasi oleh Leverkusen. Kedua klub sudah berkontak untuk transfer ini dan Quansah juga menyatakan ketertarikannya untuk bermain di Leverkusen. Liverpool memasang harga cukup tinggi untuk pemain didikan akademinya itu, yakni 40 juta pound. Musim lalu Quansah bermain 25 kali di semua ajang, dengan menit bermain yang lebih banyak di turnamen domestik. Kylian Mbappe dilarikan ke rumah sakit. Penyerang Real Madrid itu mengalami gastroenteritis. Kabar ini dibagikan Madrid di situs resminya. Pemain berusia 25 tahun itu harus dirawat. Pelatih Xabi Alonso sempat mengungkap Mbappe kena virus. Tak dijelaskan rinci apa virusnya, yang rupanya kini membuat sang pemain mengalami gastroenteritis. Real Madrid belum bisa langsung lepas dari bayang-bayang Carlo Ancelotti. Hal itu diakui oleh kiper El Real, Thibaut Courtois yang ngaku belum bisa jalani gaya mainnya Alonso. Kendati Madrid sudah di bawah asuhan Alonso, Courtois merasa bahwa rekan-rekannya masih bermain dengan cara yang diajarkan oleh Ancelotti. Liverpool dikabarkan belum berhenti belanja. Setelah akan dapatkan Florian Wirtz, The Reds mau beli Alexander Isak dan pecahkan rekor transfer. Dilansir dari Express, Liverpool belum berhenti belanja. Rumornya, The Reds incar Alexander Isak. Liverpool butuh penyerang tengah murni nomor 9. Darwin Núñez mau dijual dan penggantinya adalah Isak. Liverpool kabarnya siap tebus pemain berusia 25 tahun itu dengan harga tinggi dan pecahkan rekor transfer. Liverpool siap bayar 160 juta pounds atau setara 3,5 triliun rupiah. Angka itu diyakini gabungan antara nilai transfer dan bonus-bonus, alias angka totalnya. Manchester United diketahui cuci gudang, akan jual banyak pemainnya. Kiper Andre Onana nasibnya aman, masih dipercaya oleh Ruben Amorim. Dilansir dari Daily Mail, mulanya MU diketahui tawarkan Onana ke klub-klub Arab Saudi. Tapi sang kiper, niatnya masih mau bertahan. Manajer Ruben Amorim pun rupanya masih mempercayai Andre Onana. Amorim menilai Onana cocok dengan gayanya, yang bisa mengalirkan bola dengan mulus ke depan. Arsenal kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025. Klub Liga Inggris itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Real Sociedad untuk mendatangkan gelandang Spanyol, Martin Zubimendi, meskipun sang pemain sendiri pernah membantah kabar tersebut. Melalui akun media sosialnya, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Arsenal akan membayar sedikit lebih tinggi dari klausul rilis Zubimendi sebesar 60 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Pembayaran ini kabarnya dilakukan secara cicilan, seiring hubungan baik antara Arsenal dan Real Sociedad. Arsenal akan membayar sedikit lebih tinggi dari klausul rilis sebesar 60 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan dengan Real Sociedad untuk transfer Martin Zubimendi. Biaya tersebut akan sedikit lebih besar, namun dapat dibayar secara cicilan karena hubungan antara kedua klub terjalin dengan sangat baik, tulis Fabrizio Romano. Wayne Rooney lagi nikmati pekerjaan sebagai pundit. Kapok melatih lagi ya, Waza. Dilansir dari Daily Mail, Wayne Rooney sudah 4 kali jadi manajer atau pelatih. Tim-timnya adalah Derby, DC United, Birmingham, dan Plymouth. Sumber terdekat menyebut, Wayne Rooney masih menyimpan asa untuk jadi manajer lagi. Namun, tidak dalam waktu jangka dekat. Rooney lagi asyik nikmati pekerjaan barunya sebagai pundit sepak bola. Pria berusia 39 tahun itu jadi pundit di Amazon Prime. Klub Premier League Arsenal mulai bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini demi memperkuat lini serang.
Klub asal London itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Benjamin Sesko, penyerang muda milik RB Leipzig. Setelah menjalani komunikasi intensif, laporan menyebut bahwa Arsenal sudah mencapai kesepakatan personal dengan Benjamin Sesko. Sang striker menerima proposal dari klub Premier League tersebut. Dalam kesepakatan itu, kedua pihak sudah menyetujui soal durasi kontrak, nominal gaji, serta skema bonus yang akan diterima Sesko. Ketertarikannya juga didorong oleh peluang bermain di Liga Champions bersama Arsenal. Kini Arsenal tinggal melanjutkan proses dengan RB Leipzig untuk menuntaskan kepindahan Sesko. Klub Bundesliga itu menuntut harga sesuai valuasi pasar sang pemain. RB Leipzig dilaporkan membanderol Sesko di angka antara 68,5 juta hingga 85,5 juta pounds. Arsenal memang belum melayangkan tawaran resmi, tetapi diskusi antar klub terus berjalan. Barcelona kembali menunjukkan taji mereka di jendela transfer musim panas 2025. Setelah memperkenalkan Joan Garcia sebagai rekrutan anyar, klub La Liga asal Katalan itu kini mendekati kesepakatan dengan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Barcelona dan Nico Williams dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal terkait kontrak jangka panjang. Ini menjadi sinyal kuat bahwa transfer sang pemain ke Camp Nou berada di jalur yang tepat. Kabarnya, rincian kontrak ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun lalu. Pihak Barcelona dan agen pemain sepakat untuk melanjutkan draft tersebut untuk musim panas ini. Kesepakatan baru itu mencakup durasi kontrak selama 6 tahun, meningkat dari rencana awal 5 tahun. Informasi ini diungkap oleh El Chiringuito. Gaji Nico Williams diperkirakan berada di kisaran 6 hingga 7 juta euro bersih per musim. Dalam laporan media Spanyol tersebut, disebutkan pula bahwa sang pemain berpotensi meraih bonus tambahan tergantung pada performanya di lapangan. Liverpool bersiap melakukan manuver mengejutkan di bursa transfer dengan mencoba membajak kesepakatan Chelsea untuk menggait penyerang muda berbakat milik Lyon, Malik Fofana. Menurut laporan The Mirror, Liverpool telah memulai diskusi dengan Rock Nation, agensi yang mewakili Malik Fofana. Sementara itu, laporan dari L'Equipe menyebut bahwa Chelsea saat ini memimpin perburuan setelah melakukan kontak langsung dengan pihak Lyon. Chelsea memang bergerak lebih awal, namun keputusan akhir tetap di tangan Fofana sendiri, yang kini memiliki beberapa opsi menarik di meja. Angel Korea sempat nyaris hengkang ke Arab Saudi pada Januari lalu, namun transfer tersebut gagal karena kedua pihak tak mencapai kesepakatan. Namun rumor kepindahan sang penyerang Argentina kembali mencuat sejak Maret, dengan laporan bahwa Korea telah menyetujui transfer ke klub asal Meksiko, Tigres UANL. Walau Atletico Madrid secara resmi membantah kesepakatan dengan klub lain pada Mei, Fabrizio Romano menyebut bahwa kesepakatan antara Tigres dan Atletico kini telah tercapai, dengan proses administrasi akhir tengah dirampungkan. Korea disebut telah mendapatkan tawaran kontrak berdurasi 5 tahun, serta dijanjikan posisi starter utama, hal yang krusial bagi pemain berusia 29 tahun itu demi menjaga tempatnya di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026. Juventus akan lakukan pendekatan baru terhadap Ronald Araujo yang kepergiannya bisa membuka peluang datangnya Nico Williams ke Barcelona. Diungkapkan Sport, si nyonya tua ternyata tetap tertarik pada bek jangkung tersebut, dan percaya bahwa Araujo lah bek tengah yang mereka butuhkan di musim depan. Kepergian Araujo tentu saja bisa membuka jalan bagi Williams untuk bergabung, meskipun sebelumnya telah dilaporkan bahwa Deco dan Hansi Flick ingin mantan bek Boston River itu bertahan. Satu hal yang lebih menarik, klausul pelepasan Araujo diberitakan akan turun menjadi sekitar 65 juta euro pada awal bulan Juli, yang kemungkinan akan membuat rumor ini semakin heboh. Andy Robertson diberitakan telah setuju pindah ke Atletico Madrid dan berharap raksasa Spanyol itu segera menyepakati persyaratannya dengan klub lamanya, Liverpool. Diungkapkan AS, Robertson sangat terbuka untuk gabung Atletico Madrid musim panas ini, menyusul munculnya ketertarikan dari klub sepak bola yang bermarkas di ibu kota Spanyol itu. Bek internasional Skotlandia itu pun berharap Atletico bisa menyetujui persyaratan dengan Liverpool, karena kepindahan ini mungkin akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Victor Gyökeres dikabarkan ingin memaksa untuk bisa segera meninggalkan raksasa Primeira Liga, Sporting Lisbon, di musim panas tahun ini. Menurut laporan Daily Mirror, Arsenal dan Manchester United menunjukkan minat serius untuk merekrut penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, di bursa transfer musim panas ini. Namun, situasi menjadi rumit karena Sporting menolak melepas pemain internasional Swedia itu dengan harga murah, yang menyebabkan ketidakpuasan dari sang pemain di Stadion Jose Alvalade. Bayer Leverkusen dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan agen Nico Paz untuk membahas potensi transfer sang pemain di musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, Bayer Leverkusen terus melanjutkan pembicaraan dengan agen Nico Paz, menunjukkan niat serius untuk mengontraknya musim panas ini.
Die Workself telah mengidentifikasi gelandang serang muda Real Madrid yang saat ini bermain untuk Como tersebut sebagai pengganti ideal untuk Florian Wirtz, yang diyakini sedang dalam perjalanan menuju Liverpool. Saat ini, Nico Paz diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 35 juta euro, harga yang dianggap wajar mengingat potensi kelas dunianya di masa depan. Aston Villa, di bawah arahan Unai Emery, dikabarkan tengah mengincar striker Chelsea, Nicolas Jackson, sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi musim depan yang penuh tantangan, termasuk kampanye di kompetisi Eropa. GIF Sport mengabarkan bahwa Aston Villa telah mengadakan diskusi dengan Chelsea terkait biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan Nicolas Jackson musim panas ini. Unai Emery sendiri dikabarkan ingin berani dengan Jackson, yang pernah bekerja sama dengannya di Villarreal. Saat Emery tiba di Villarreal, Jackson masih bermain untuk tim cadangan, namun ia segera dipromosikan ke skuad senior dan mencatatkan 9 penampilan di tim utama pada akhir musim tahun 2021-22. Masalah yang dihadapi Blaugrana adalah mencocokkan pelamar dengan pemain yang ingin meninggalkan klub. Di dekat puncak daftar pemain Barca yang bersedia atau berharap untuk dilepas adalah bek Denmark Andreas Christensen. Sempra Barca melaporkan bahwa Blaugrana berharap dapat melepas Christensen dengan harga sekitar euro 20-25 juta musim panas ini. Bek veteran itu diminati oleh Arab Saudi, dengan Neom SC, Al Sabab, dan Al Nassr semuanya disebut sebagai tim yang bersedia mengeluarkan 20 juta euro untuknya. Newcastle United dikabarkan cemas rencana mereka untuk merekrut penyerang Brighton dan Hove Albion, Joao Pedro, bakal dijegal oleh Chelsea. The Blues ingin terus meningkatkan skuad mereka musim panas ini. Talksport menyatakan bahwa Newcastle khawatir upaya mereka untuk mendapatkan Pedro bisa dibajak oleh Chelsea. Brighton sendiri dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta pound untuk pemain berusia 23 tahun itu. Pedro adalah rekor pembelian The Eagles saat bergabung dari Watford dengan biaya 30 juta pound pada tahun 2023, dan ia berhasil mencetak 10 gol di Premier League musim lalu. Manchester United dikabarkan telah mengalihkan fokus pada Mohamed Kudus setelah mereka belum lama ini menuntaskan kepindahan Matheus Cunha. Seperti kabar yang dilansir dari The Guardian, Manchester United dilaporkan mengalihkan perhatian mereka pada gelandang serang West Ham United, Mohamed Kudus. Minat terhadapnya semakin memuncak mengingat adanya klausul rilis dalam kontraknya yang bernilai 85 juta pound. Klausul ini secara spesifik berlaku bagi klub-klub Premier League antara tanggal 1 hingga tanggal 10 Juli menandakan jendela waktu krusial bagi klub peminat. Selain Manchester United, raksasa Premier League lainnya, Chelsea dan Newcastle United, juga dilaporkan memantau dengan cermat perkembangan situasi Kudus dan mungkin akan melakukan langkah serius untuk merekrutnya dalam beberapa minggu ke depan. Klub Ligue 1, Marseille, dikabarkan menolak untuk melepas Leonardo Balerdi ke Juventus pada jendela transfer musim panas tahun ini. Upaya Juventus untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan merekrut Leonardo Balerdi menemui jalan buntu. Marseille terus menolak pendekatan untuk bek tengah Argentina tersebut, menjadikan transfer ini sangat sulit bagi Bianconeri. Menurut laporan Tutto Juve, klub Ligue 1 itu menolak membuka pembicaraan mengenai kemungkinan transfer Balerdi. Mereka memandang Balerdi sebagai bagian integral dari rencana tim dan tidak bersedia menerima tawaran untuk jasanya pada tahap jendela transfer ini. Struktur pertahanan mereka sangat bergantung pada fisik dan kesadaran posisi Balerdi, sehingga mereka enggan mengganggu stabilitas tersebut menjelang musim yang penuh risiko. Christian Norgard dikabarkan menjadi target utama Tottenham Hotspur pada musim panas tahun ini, namun Brentford menolak melepas sang gelandang. Dilansir dari Cut Offside, manajer baru Tottenham Hotspur, Thomas Frank, telah menetapkan gelandang Brentford, Christian Norgard, sebagai target prioritas untuk menjadi jangkar lini tengah tim barunya. Tidak mengherankan, Norgard telah berkembang pesat di bawah arahan Frank selama di Brentford, dan sang manajer kini bertekad untuk kembali menyatukannya dalam skuad. Klub London Utara itu dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran di kisaran pound sterling 17-20 juta, namun jumlah tersebut tampaknya masih di bawah taksiran internal Brentford. Orang dalam klub meyakini bahwa Brentford mungkin sengaja menaikkan harga Norgard untuk mengusir peminat atau memaksa Tottenham untuk berpikir ulang untuk mendatangkannya.